مرحبا يا رمضان، مرحبا شهر الصيام، نسأل الله الرحمن رحمة على الدوام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallahul azimil karim wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi kunniya bi abil qasim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa in 'aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bih wa la in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salima al-muslimun min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Pemirsa UM Channel yang dirahmati Allah, pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya lah sehingga kita bisa sampai di bulan Ramadan hingga saat ini. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kehadirat kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan perjuangan daulah kita bisa menikmati iman dan Islam sampai saat ini. Pemirsa UM Channel yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini marilah kita bersama-sama untuk mendiskusikan bagaimanakah kita harus bijak bermedia sosial. Seperti yang kita ketahui, media sosial merupakan pelengkap dari hidup manusia saat ini, terutama generasi muda yang selalu update status, selalu memposting hal-hal yang mereka sedang lakukan agar bisa menyebarkan kebaikan. Itulah adalah niatnya. Pemirsa UM Channel yang dirahmati Allah, lantas bagaimanakah Islam mengatur kita agar bisa bermedia sosial yang baik dan benar? Dalam Islam, kita sudah diatur oleh Quran surat An-Nahl ayat 125 sampai 126 yang tadi telah kami bacakan di muqaddimah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa in 'aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bih wa la in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Ya, insyaallah arti dan maksud dari ayat tersebut kurang lebih demikian. Ud'u ila sabili rabbika, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu, bil hikmati, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan pengajaran yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu, huwa a'lamu biman dhalla 'an sabili, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Wa in 'aqabtum, dan jika kamu membalas, fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bih, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Wala in sabartum, tetapi jika kamu bersabar, lahuwa khairul lis-sabirin, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang sabar. Pemirsa UM Channel yang dirahmati Allah, berdasarkan ayat tersebut,
Dua ayat yang sangat berkaitan ini menjelaskan bagaimanakah kita menyeru, kita berdakwah kepada manusia dengan hikmah. Kemudian dilanjutkan dengan pengajaran yang baik. Dilanjutkan lagi, jika kita ada perdebatan, maka berdebatlah dengan cara yang baik. Karena Allah lebih mengetahui siapa yang sesat dan siapa yang mendapat petunjuk. Pemirsa channel yang dirahmati Allah, di ayat selanjutnya dijelaskan, dan jika kita membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama. Kemudian, jika kita bersabar, maka itu yang lebih baik bagi orang yang sabar. Pemirsa channel yang dirahmati Allah, bagaimanakah Islam di sini menyampaikan ketika kita menggunakan media sosial digunakan untuk berdakwah. Dakwah dengan cara yang baik, dakwah dengan hikmah, dan ketika kita berdebat pun kita juga harus berdebat dengan cara yang baik. Tapi sayangnya pemirsa sekalian, kadangkala kita menyaksikan di media sosial sangat banyak di sana ada hate speech yang kemudian menimbulkan pro kontra, menimbulkan masalah baru. Apalagi ketika kita hidup di Indonesia seperti saat ini, kita diatur oleh Undang-Undang ITE. Maka dari itu, pemirsa channel yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama gunakan media sosial untuk hal-hal yang positif. Kita gunakan media sosial sebagai sarana dakwah kita, dengan catatan tanpa menyalahkan yang lain, tanpa membenarkan diri sendiri, melainkan kita menyampaikan hal-hal yang baik. Jika orang lain mengikuti kita, maka pahala yang kita dapat. Tapi jika orang lain menentang kita, berilah pengertian yang baik, agar mereka yang menentang kita bisa memahami apa yang kita sampaikan itu merupakan hal yang baik, tapi tanpa menyalahkan yang lainnya. Pemirsa channel yang dirahmati Allah, kaitannya dengan bermedia sosial, terdapat hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari. Hadis tersebut adalah al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajara ma nahallahu an. Yang insyaallah arti dan maksud dari hadis tersebut kurang lebih demikian. Al-muslimu, seorang muslim yang baik, man salimal muslimun, adalah yang membuat kaum muslimin yang lain selamat, min lisani, dari gangguan lisan, wa yadi, dan tangannya. Wal muhajiru, dan seorang yang benar-benar berhijrah adalah man hajara ma nahallahu an, yang meninggalkan segala perkara yang dilarang oleh Allah. Pemirsa channel yang dirahmati Allah, dari hadis tersebut kita dapat menggarisbawahi bagaimanakah dalam Islam sudah diatur ketika kita ingin menjadi muslim yang baik adalah kita harus membuat kaum muslimin yang lain selamat dari gangguan lisan dan tangan. Kemudian, jika seseorang benar-benar berhijrah, otomatis orang tersebut akan meninggalkan segala perkara yang dilarang oleh Allah. Pemirsa channel yang dirahmati Allah, pada hadis tersebut diberikan pengertian untuk menjaga lisan dan tangan. Seperti kita ketahui, pemirsa sekalian, lisan merupakan hal yang sangat-sangat sering kita gunakan untuk berbicara. Untuk segala sesuatu kita butuh dengan lisan. Tapi bagaimanakah lisan itu bisa menjadikan diri kita selamat atau juga bisa menjadikan kita celaka? Oleh sebab itu, Islam sudah mengatur bahwa kita harus bisa menjaga lisan kita dengan baik. Lebih-lebih juga tangan kita. Tangan kita bisa mengetik, bisa memposting apapun ketika kita bermedia sosial. Itulah sangat bahayanya dengan tangan kita. Kalau kita sebagai muslim yang baik, kita berusaha menjaga tangan kita, maka kita akan selamat di dunia dan di akhirat, insyaallah. Pemirsa channel yang dirahmati Allah, dalam bermedia sosial kami kutip dari berbagai sumber, ada beberapa tips yang kami ingin sampaikan agar kita bisa sama-sama untuk mengamalkannya
Dan ini merupakan salah satu jalan agar kita bisa selamat dan bijak dalam bermedia sosial. Yang pertama, pemirsa sekalian, kita harus menjaga etika. Dalam artian, ketika kita memposting sesuatu, ketika kita sharing sesuatu di media sosial kita harus menjaga etika kita dalam menulisnya. Bahkan ketika kita posting satu video ataupun memposting satu voice atau suara, kita juga harus menjaga etika kita. Karena bagaimanapun juga, letak manusia, kehormatan manusia adalah dalam etikanya. Pemirsa channel yang dirahmati Allah, tips yang kedua adalah konten yang dimiliki tidak asal diposting. Bagaimana kita ketika menggunakan media sosial, ketika kita memiliki satu konten, kita tidak asal postingnya, melainkan kita harus menimbang-nimbang, kita harus saring sebelum sharing, seperti itu. Kita harus benar-benar bisa melihat apakah yang kita posting ini bermanfaat bagi orang lain, atau bahkan nanti malah menimbulkan kontroversi. Na'udzubillah, teman na'udzubillah. Sebab itu, ketika kita punya satu konten, kita harus benar-benar melihat apakah ini layak untuk diposting atau tidak. Pemirsa channel yang dirahmati Allah, untuk tips yang ketiga adalah kita tidak mudah percaya dan selalu waspada. Ini yang paling penting, pemirsa sekalian. Karena kadangkala kita tergiur dengan promo-promo yang ada dalam media sosial, ya, sehingga kita tidak waspada dan akhirnya kita terkena penipuan. Na'udzubillah. Oleh sebab itu, ketika kita membuka media sosial kita, alangkah baiknya tidak mudah percaya dan selalu waspada apa yang disampaikan di dalamnya. Tidak hanya mengenai jual beli saja, melainkan ilmu-ilmu agama yang ada di media sosial. Kita perlu untuk waspada. Jadi kita tidak boleh langsung percaya apa-apa yang sudah ada di media sosial, melainkan kita harus benar-benar menyaring dan menyaring informasi yang ada di media sosial. Pemirsa channel yang dirahmati Allah, tips yang keempat adalah kita harus menghindari untuk mencantumkan informasi diri yang detail. Kenapa? Karena ketika kita bisa mencantumkan informasi diri, banyak hal-hal yang tidak bisa kita hindari sebagai ancaman bagi diri kita. Karena begitu kejamnya dunia maya, gitu ya, sehingga kita tidak bisa membendung. Ketika ada informasi diri kita yang detail, kita unggah di media sosial kita, itu yang akan menjadikan kita bisa bumerang. Pemirsa channel yang dirahmati Allah, demikianlah tips yang dapat kami sampaikan, beberapa tips supaya kita bisa bijak bermedia sosial. Dan di bulan Ramadan ini kesempatan bagi kita untuk bisa membagikan sebanyak-banyaknya informasi yang positif, dengan catatan kita tidak menyalahkan orang lain, kita tidak menganggap diri kita benar, melainkan apa yang kita sampaikan tujuannya adalah sebagai dakwah kita. Pemirsa channel yang dirahmati Allah, demikianlah kultum singkat yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa meraih predikat takwa nantinya ketika kita setelah melewati bulan Ramadan. Al-haqqu min rabbika fala takunanna mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.